Sepucuk surat untuk kita para anak di seluruh dunia, agar menjadi pahlawan bagi mereka yang kita sebut sebagai pahlawan. Semakin banyak angka usia bertambah, kita semakin menyadari bahwa akan banyak peran baru yang kita ambil dan semakin pula kita merasa ingin menjadi yang terbaik dan memberikan yang terbaik. Bukankah begitu? Berkali-kali pun kita selalu mendengar bahwa manusia yang terbaik adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Itu selalu menjadi api penyemangat bagi kebanyakan orang untuk terus membantu orang lain. Tentu siapa yang tidak mau menjadi manusia terbaik? Begitu banyak waktu yang akhirnya kita gunakan untuk terus belajar agar bisa menjadi yang terbaik. Belajar menjadi siswa terbaik di sekolah, menjadi pekerja terbaik di tempat kerja, menjadi pemimpin terbaik di organisasi, menjadi relawan terbaik di komunitas, belajar menjadi istri atau suami terbaik jika kelak punya pasangan, hingga belajar menjadi ibu atau ayah terbaik jika kelak punya anak. Dan tentu masih banyak lagi pembelajaran lainnya. Belajar ini kita lakukan sebagai salah satu cara untuk bisa menjadi yang terbaik, sehingga bisa memberikan sebaik-baiknya manfaat untuk sekitar kita. Bukankah begitu? Yang melatar belakanginya pun tentu akan berbeda bagi setiap orang. Tapi sebentar dulu, manusia seringkali jadi lupa, terlalu berambisi dengan rencana di depan sampai menyamarkan apa yang sejak dulu sudah ada. Tidak salah kok. Ambisi itu adalah napas yang membuat kita ingin mencapai rencana tersebut. Hanya saja sesuatu yang baik pun jika berlebihan akan menjadi tidak baik. Jadi kita perlu berhati-hati dengan kata terlalu. Ya, kita selalu belajar untuk menjadi yang terbaik di posisi atau peran yang kita inginkan di kemudian hari. Tapi sebentar dulu, untuk peran yang menjadi peran pertama di hidup kita bagaimana? Ada yang ingat? Menjadi seorang anak. Sudahkah kita belajar menjadi anak yang terbaik? Tidak ada rasanya di dunia ini yang terlahir bukan sebagai seorang anak, pengecualian tentu untuk manusia pertama di muka bumi. Sudahkah kita belajar menjadi anak terbaik di keluarga, anak terbaik untuk orang tua, atau bahkan anak terbaik bagi diri kita sendiri? Perspektif terbaik bagi peran yang bahkan dimiliki semua orang ini saja tidak akan ada yang sama. Mungkin bisa saja serupa, tapi percaya deh gak akan pernah sama. Karena kondisi setiap anak memang berbeda. Hal terbaik bagi anak yang satu di keluarganya mungkin akan berbeda dengan hal terbaik bagi anak yang lain di keluarganya. Karena kondisi keluarga yang satu akan sangat berbeda dengan kondisi keluarga yang lain. Dan ini yang menjadi titik awal terbentuknya karakter seorang anak. Keluarga. Sesuatu yang kita berikan sebagai yang terbaik untuk orang tua sekalipun bisa jadi mereka tidak menganggapnya demikian. Atau yang terbaik yang orang tua ingin anaknya beri bukanlah yang terbaik yang ingin kita lakukan. Begitupun apa yang orang tua berikan sebagai yang terbaik yang mereka usahakan untuk anaknya, mungkin kita tidak melihatnya demikian. Terlihat seperti ya sudahlah, gak apa-apa. Tapi ini yang seringkali menimbulkan masalah, karena belum ada kata yang mempertemukan dua versi terbaik yang seharusnya bertemu. Coba bayangkan, kalau anak dan orang tua melangitkan doa yang sama, betapa itu akan menjadi sebuah akselerasi doa terhadap sebuah harap dan perjuangan. Maka bagaimana menjadi anak yang terbaik ini akan mengeluarkan banyak cara yang beragam. Cara mana yang tepat? Ya hanya anaklah yang tahu. Maka mari kita belajar. Tentu tak ada keluarga yang sempurna. Kekurangan memang hadir untuk membuat kita belajar menerima dan bersabar. Kelebihan pun hadir untuk membuat kita belajar menerima dan bersyukur. Apapun itu, semuanya dimulai dengan menerima. Ada sebuah pernyataan, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa yang anak yang soleh. Bagi sebagian orang, pernyataan ini tentu sudah tidak asing lagi. Tapi ada yang menarik, tentang doa anak yang soleh.
Doa anak yang soleh ini terdengar seperti pesan yang ditujukan kepada para orang tua. Tentu ini menjadi salah satu penyemangat belajar untuk menjadi orang tua terbaik agar bisa menjadikan anaknya nanti menjadi anak yang terbaik, yaitu anak yang soleh sehingga terus menjadi amalan meski tubuhnya hanya berdiam di balik tanah kubur. Tapi mari kita lihat ini dari sudut pandang kita sebagai seorang anak. Apakah doa kita hari ini sudah cukup bisa menjadi amalan bagi orang tua kita kelak saat meninggal dunia? Untuk para anak yang merasa memiliki orang tua di luar harapan apapun itu, mari kita sama-sama belajar. Utamanya belajar menerima dan memaafkan. Tentu masalah setiap keluarga tidaklah sama. Maafkanlah agar tak perlu kita membawa urusan ini kelak di hadapannya. Tak terbayang bagaimana kelak pengadilannya berbicara untuk menyelesaikan perkara yang sebenarnya bisa kita selesaikan di dunia. Mari memaafkan, setidaknya untuk membuat hati kita lebih lapang dari kesesakan akibat kemarahan, kekesalan, dan emosi negatif lainnya. Mari memaafkan. Meski sulit sekali rasanya menemukan alasan untuk memberi maaf. Mari memaafkan. Ingatlah betapa manusia terbaik sekalipun, Rasulullah SAW segera memaafkan meski kesakitan tak terbantahkan menimpanya. Bukankah ini menunjukkan saking luar biasanya pengadilannya kelak mengadili dua orang yang berselisih? Mari memaafkan. Tidak hanya untuk orang tua saja, tapi untuk siapapun yang pernah menyakiti kita. Untuk luka dari keluarga di masa lalu, maafkanlah. Untuk mereka yang pernah menyakiti kita, maafkanlah. Tak perlu menunggu mereka meminta maaf. Mari belajar memaafkan. Maafkanlah agar pintu penerangan itu terbuka. Ada banyak hal yang kita tidak tahu. Jadi, maafkanlah. Mungkin hari ini kita tidak memahami kenapa, tapi bersabarlah. Kelak kita akan memahaminya. Saat sudah sampai, saat kita sudah menjadi orang tua. Penerimaan yang ikhlas sebagai seorang anak akan menjadi titik awal seseorang belajar menjadi orang tua yang terbaik kelak. Hari ini sebagai seorang anak, mari kita mengevaluasi diri. Seberapa kita sudah menjadi anak yang soleh. Tidak hanya anak yang soleh bagi orang tua kita, tapi juga bagi diri kita sendiri. Menjadi anak yang soleh sebagai bentuk investasi agar kelak kita dianugerahi anak yang soleh, yang doanya akan menjadi bekal kita juga saat sudah meninggal dunia. Menjadi anak yang soleh adalah memberikan hadiah terbesar kita sebagai anak untuk orang tua, agar setiap doa kita menjadi amal mereka saat telah meninggalkan kita. Karena kita akan menjadi pahlawan untuk mereka yang kita sebut sebagai pahlawan. Untuk kita pula para anak muslim, mari kita belajar untuk bisa menghadiahkan lebih besar lagi kebanggaan untuk orang tua kita, mahkota untuk mereka di surganya kelak, dengan belajar untuk terus menikmati setiap firman sucinya dalam ingatan hafalan, serta amal kehidupan. Siapa yang menghafal Al-Quran, mengkajinya, dan mengamalkannya, maka Allah akan memberikan mahkota bagi kedua orang tuanya dari cahaya yang terangnya seperti matahari. Dan kedua orang tuanya akan diberi dua pakaian yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Kemudian kedua orang tuanya bertanya, "Mengapa saya sampai diberi pakaian semacam ini?" Lalu disampaikan kepadanya, "Disebabkan anakmu telah mengamalkan Al-Quran." Betapa tak mungkinnya kita mengandalkan amal untuk memasuki surganya selain karena besarnya rahmat Sang Pencipta. Memaksimalkan amal, mengumpulkan bekal produktivitas kematian, hingga mendekat kepada Sang Pemilik kehidupan. Itulah yang bisa kita lakukan. Bukankah kita ingin kembali berkumpul di surganya kelak? Yuk jadi pahlawan untuk mereka yang kita sebut sebagai pahlawan.